Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat Mas Rudi. Kita ini benci tapi rindu. Jadi sepanjang tahunnya sebelum hari ini itu kerjanya saling mengkritik aja di podcast masing-masing ya. Tetapi sekarang benar kata beliau, sudahlah kita nggak usah dulu ngomong 01, 03 ya. Setuju nggak? Oke, satu setuju ya. Kenapa begitu? Karena kita menghadapi dalam tanda kutip musuh bersama. Apa musuh bersama? Ketidakadilan, kecurangan, ya, pembangkangan terhadap konstitusi dan lain sebagainya. Dan kita bisa namai itu Jokowi. Cocok nggak? Jadi kita punya the common enemy yang namanya Jokowi. Sehingga harusnya memang agenda ke depan dari awal sesungguhnya ya. Pemilu tidak mungkin berlangsung jujur dan adil kalau masih ada rezim Jokowi. Karena jelas cawe-cawenya. Kalau kita punya hati nurani, dan saya harap hakim MK juga punya hati nurani, mudah sekali membuktikan yang namanya TSM itu. Terstruktur itu artinya bahwa dia dikomando oleh pusat kekuasaan. Ada nggak di ruangan ini yang menolak kalau Jokowi cawe-cawe dan membuat kebijakan yang menguntungkan paslon 02? Ada nggak yang menolak? Ada nggak yang menolak? Nggak ada kan? Itu terstruktur. Dan kita lihat bagaimana gerak selanjutnya, menteri terlibat, diduga aparat TNI Polri terlibat. Bayangkan misalnya dia melakukan statement di depan lapangan udara TNI bersama Menteri Pertahanan yang juga kita ketahui sebagai calon presiden, bersama Panglima TNI. Kan itu seperti signal kepada kita bahwa hati-hati, di belakang kami semuanya. Kan itu menjadi sesuatu yang tidak fair di dalam pemilihan. Satu, kalau kita bicara sistematis, ini well planned. Kira-kira terencana dengan baik nggak soal ini? Terencana, bahkan sudah terencana sejak temannya Mas Rudi dulu namanya Kodari mengkampanyekan Jokpro, ya kan? Jokowi Prabowo. Itu inisiasinya. Saya menduga tidak mungkin kalau tidak ini titipan istana. Begitu Jokpro itu kan sama saja 3 periode. Begitu 3 periode gagal, perpanjangan masa jabatan. Gagal pula pengunduran pemilu, gagal pula titipkan ke anak kandung melalui Paman Usman, kan begitu? Padahal itu putusan sudah ditolak sebelumnya. Makanya Hakim Konstitusi Wakil Ketua MK selalu heran, kok bisa putusan MK itu berubah dalam rapat permusyawaratan hakim hanya 2 hari. Tanggal 19 semua permohonan yang berbau pintu untuk Gibran itu ditutup, ditolak. Tanggal 21 muncullah Paman Usman. Tiba-tiba dia pengaruhi 4 hakim lainnya, jadilah 5-4. Padahal dari 5-4 itu hanya 3 yang memberikan jalan bagi Gibran. 2 enggak, 2 bilang boleh, tetapi levelnya harus gubernur dulu. Jadi tidak boleh levelnya kalau di bawah 40 tahun cuma bupati wali kota. Tapi sudah, nasi sudah menjadi bubur. 2 kali pelanggaran etik terbukti. MK oleh Jimli Asyidiki dan teman-teman, kemudian di DKPP. Tapi sayangnya Paman Usman nggak dipecat pada waktu itu. Harusnya kan diberhentikan. Akibatnya dia gerilya lagi untuk kembali menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, itu orang yang paham etik apa enggak sih? Pasti nggak paham etik atau nggak ada etikanya. Sudah dianggap pelanggaran etik kelas berat, tapi mau kembali menjadi ketua. Kalau di Jepang sudah harakiri itu biasanya, ya kan? Oke. Nah, karena itu kalau kita bicara perjuangan ke depan, mungkin di antara kita tidak sepakat 100% nggak apa-apa. Tapi saya lihat ada 3 track yang saat ini sedang berlangsung. Track pertama adalah track kita semua di sini, track civil society. Saya setuju sama Mas Rudi. Udahlah, kita semua bergerak saja. Yang penting konstitusional.
Yang konstitusional itu apa? Minta Jokowi mundur itu konstitusional atau enggak? Konstitusional. Minta Jokowi dimakzulkan konstitusional apa enggak? Konstitusional. Yang tidak ada adalah perpanjangan masa jabatan. Jadi yang mengatakan perpanjangan masa jabatan itu justru melanggar konstitusi. Jadi kalau kita mengatakan tolong Pak Presiden Anda memundurkan diri saja, itu konstitusional. Itu aspirasi namanya, constitutional aspiration. Kalau kita minta, hei DPR, tolong makzulkan Jokowi melalui hak menyatakan pendapat dan kemudian nanti berproses ke MK dan MPR, konstitusional juga. Karena kita yakin Jokowi bukan soal bahwa dia masih berkuasa tinggal 6-7 bulan lagi, bukan itu masalahnya. Karena rezim yang dia ciptakan, rezim, kita katakan rezim cawe-cawe rezim cawe-cawe ini akan dipertahankan terus. Makanya kata Mas Rudi tadi, ini nggak sopan Presiden. Hasil pemilu belum diumumkan secara formal, tiba-tiba sudah ada yang namanya pembahasan mengenai makan siang gratis. Ini apa-apaan, di seluruh dunia nggak ada yang begini nih, kecuali di rezim ini. Makanya kata Rias Rasid, hebat Presiden Jokowi, jarang kita temukan. 100 tahun kemudian belum tentu ketemu presiden yang nggak tahu malu seperti ini. Itu kata Rias Rasid, ya kan? Nah, yang kedua, hari ini kata TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR yang paham betul undang-undang TNI, nggak ada yang namanya kenaikan pangkat bagi seorang purnawirawan. Coba bayangkan, ini kan pakai common sense saja kita. Bagaimana mungkin seorang naik pangkat militer tapi dia tidak berdinas di militer lagi? Ini rezim omong-omong betul ini. Ini gak karuan menurut saya, ya kan? Coba bayangkan, pakai common sense aja gak masuk akal. Tapi kan Prabowo punya jasa dan lain sebagainya. Ya semua menteri kalau mau dianggap punya jasa, nantilah kalau dia pensiun dapat dia nanti bintang penghargaan Mahaputra Adi Pradana, Mahaputra Utama, Mahaputra Pratama, seperti Gatot Nurmantio kan dapat walaupun dia nggak ambil, tapi tetap aja diantarkan ke rumahnya. Itu setelah dia pensiun, mengabdi completed masa tugasnya. Nah ini tugasnya belum selesai. Lalu apa yang menyebabkan kemudian kita harus memberikan pangkat kehormatan kepada Prabowo? Waktu debat Capres kemarin ketika Menteri Pertahanan kan nggak bunyi juga dia, tidak ada achievement sebagai Menteri Pertahanan. Oke. Nah, karena itu satu, ya 3 track ini karena sudah iya kan hari ini sama. 1, lakukan gerakan civil society yang konstitusional. Jadi saya tidak pernah mendorong untuk anarkis. Lakukan gerakan aspirasi konstitusional, yaitu yang curang harus dihentikan, yang curang harus didiskualifikasi, yang curang tidak boleh memimpin negeri ini. Itu aspirasi konstitusional. Yang tidak tahu diri dan melanggar konstitusi wajib dimakzulkan atau disuruh mengundurkan diri. Oke. Nah, tapi kita juga dorong DPR agar dia menggunakan hak angketnya. Disitulah kita memiliki room atau ruang yang lebih luas untuk memperkarakan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ya, pelanggaran-pelanggaran selama pemilu yang kita katakan TSM ini. Karena kita butuh gesture politik, kita butuh aktor politik untuk mengungkapkan beberapa kecurangan tersebut. Termasuk memanggil presiden sekalipun. Kalau MK susah, ya kan? Nah, tetapi kalau mungkin MK mungkin juga diambil sebagai jalan ketiga, maka kita berharap long way, kita berharap seiring sejalan. Jadi triangle tersebut, trisula itu jangan saling di zero sum game kan, ya. Jadi seolah-olah kalau kita gerakan massa ini nggak penting, ya. Kalau nanti keputusan politiknya datang ke MK, entah 01, entah 03, kita hormati bersama-sama. Tapi terus kita lakukan delegitimasi di luar, bahwa pemilu ini curang, yang curang tidak boleh memimpin, yang curang tidak boleh dimenangkan, yang curang wajib didiskualifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.